Saya lebih punya prinsip biar buku itu hilang daripada buku itu dimakan rakyat. Indonesia kita peringkat 62 dari 63 negara yang disurvei. Juru kunci namanya itu. Dari 1000 Ya. dari 1000 masyarakat Indonesia hanya satu yang punya minat membaca. Jumpa lagi di Ngompres, ngobrolin prestasi dan inspirasi. Kali ini kita bersama, ini seorang panutan ini. Usia masih muda, apalagi wajahnya sangat muda sekali. Nah, jadi saya perkenalkan tamu kita hari ini adalah Bang Harken. Apa kabar Bang Harken? Alhamdulillah baik, Dinda Fauzan. Jadi saya tertarik dengan Bang Harken itu ketika menggunakan sebuah rompi di akun FB-nya. Saya mengenal Bang Harken itu sudah cukup lama. Jadi perkenalan pertama itu ketika Bang Harken itu menjadi seorang komisionaris kalau nggak salah. Iya. Komisionaris KPU. Komisioner KPU. Bukan komisionaris. Ya beda. Komisioner beda. Komisioner. Komisioner ya. Jadi Kabupaten Natuna. Nah, jadi saya pertama kali mengenalnya di situ. Kemudian berlanjut, ternyata dari awal itu Bang Harken, ketika Bang Harken jadi komisioner itu, saya belum tertarik tentang sini. Oh, kenapa Bang Harken? Kenapa? Karena ini belum ada. Oh iya. Berarti baru podcast ini ya. Jadi saya tertarik itu ketika melihat sebuah postingan Bang Harken itu di FB waktu itu pakai baju rompi warna coklat, ada judulnya Forum TBM. Siap. Di atas sebuah pompong. Itu apa itu FTBM Bang Harken? Baik Dinda. Jadi hari ini terima kasih satu kehormatan juga saya diundang di acara yang di suatu acara yang spesial ngobrol Prestasi dan inspirasi. Ngompres. Forum Teman Bacaan Masyarakat itu adalah suatu wadah berkumpulnya teman-teman pengurus TBM Taman Bacaan, di mana di situ di Taman Bacaan itu teman-teman hari ini berdiskusi kita di forum bagaimana cara pengembangan literasi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana menghidupkan organisasi. Jadi forum ini sifatnya wadah lah. Wadah perkumpulan dari teman-teman penggiat. Bukan hanya teman-teman yang punya TBM saja, tidak. Tapi di forum ini berkumpul yang juga teman-teman yang penggiat literasi, yang aktivis begitu ya. Kita berkumpul mempunyai visi yang sama, di mana visi dari forum Taman Bacaan Masyarakat ya sebagai sumber pembelajaran dan peningkatan kecakapan literasi masyarakat. Nah, pembelajaran dari sini ini bagaimana masyarakat juga mempunyai daya saing dan juga menjadi pembelajaran untuk peningkatan kesejahteraan. Sebenarnya kalau bicara literasi ini konteksnya bukan hanya membaca dan menulis, tapi lebih luas. Luas sekali Bang Harken. Luas sekali. Kalau kita melihat dari beberapa, kita ambil referensi dari beberapa narasumber apa itu literasi ya. Literasi itu ya pendapat beberapa narasumber itu. Tapi pada satu kesimpulan bahwasan literasi itu adalah sumber sebagai sarana sumber pembelajaran. Berarti sumber belajar itu literasi. Literasi, betul. Nah, literasi. Gini Harken, kita ngomong-ngomong soal literasi, ngomong-ngomong soal TBM, ini kan berhubungan dengan baca-membaca ini. Walaupun literasi itu luas sekali maknanya, tapi tidak terlepas dari membaca. Saya dengar-dengar nih Bang Harken itu katanya dulu pernah jadi guru, itu benar Bang? Ya, benar. Awal saya sampai di Natuna, merantau, mengembang, itu memang menjadi guru di sini. Ya, guru dulu di SMK YPMN, sudah itu di SMA 2 negeri, SMA 2 Timur ya. Jadi backgroundnya tuh guru atau gimana Bang Harken? Sebenarnya bagi saya seperti ini, guru itu tidak harus berada di depan kelas. Kalau saya lebih luas. Nah, maksudnya tuh waktu Bang Harken jadi guru masuk kelas itu, maksudnya Bang Harken tuh backgroundnya tuh saya bukan background seorang guru, tidak, tapi panggilan untuk menjadi seorang guru. Panggilan. Nah, jangan-jangan dulu kuliahnya guru kan? Enggak juga. Tidak guru.
Jadi lebih kepada adalah panggilan. Karena apa, hari ini kalau kita melihat kondisi apalagi di tahun-tahun 2005 itu ya, 2006, saya jadi guru itu di tanggal 9 Desember 2005. Nah, kalau kita kaitkan nih, sekarang kan jadi penggiat literasi nih, kalau kita bisa bilang seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan ketika menjadi guru dulu, kira-kira seperti apa sih wajah literasi kita ketika Bang Arken jadi guru itu? Tahun berapa Bang Arken? 2005. Nah, 2005. Kalau kita melihat dari saya sampai di sini pertama sampai hari ini, dan kalau boleh dikatakan minat terhadap membaca ini di Indonesia sangat. Dan Rina Tuna ya? Bukan hanya di Indonesia kurang. Di Indonesia kita peringkat 62 dari 63 negara yang disurvei. Juru kunci namanya itu. Dari 1.000 ya. Dari 1.000 masyarakat Indonesia hanya satu yang punya minat membaca. Jadi yang 999 itu ngapain minatnya itu? Nah, hari ini makanya lah sama-sama kita bagaimana menggiatkan literasi ini. Baru kita ingat ya, sebagai muslim ya, ini bukan ayat yang pertama itu Iqra, bacalah. Membaca itu bahkan bukan konteks yang tertulis saja, bukan, tapi membaca itu pada konteks yang sangat luas. Kalau kita ambil pepatah orang Minang, alam takambang iri gunung, itu literasi sekali itu. Sangat luas maknanya. Makanya di dalam konsep literasi itu ada 6 konsep dasar literasi. Ya, literasi tulis baca, literasi sebagai tulis baca nih ya, seperti bagaimana dia bisa menulis, membaca. Literasi sains, ya, bagaimana bisa memahami dan mengaplikasikan secara ilmiah. Ini kan juga diajarkan di sekolah ya. Literasi digital, ya, bagaimana juga dengan bermedia sosial hari ini bisa melakukan komunikasi itu dengan baik dan benar di media sosial. Literasi numerik, maksudnya angka dan simbol, bagaimana kita memahami angka dan simbol. Kalau Adinda lihat tanda panah itu apa maknanya, itu literasi juga. Kalau ada beberapa petunjuk yang menggunakan simbol, itu bagian dari literasi. Jadi gini Bang Arken, saya tuh pernah lagi mungkin literasi budaya itu juga. Nah, jadi saya pernah Bang Arken, karena saya seorang guru ya, saya pernah ngajar Bang Arken. Jadi saya ngajar guru gitu kan? Iya, pasti belajar tugas pokoknya. Jadi gini, saya pernah menyuruh seorang anak baca, membaca sekitar ada 4 paragraf. Kemudian saya suruh dia tutup bukunya. Kemudian ungkapkan kembali apa yang kamu baca. Dia bingung, Bang. Bingung. Berarti memang betul kayak itu. Itulah yang hari ini tugas kita bersama, bagaimana mencari semacam trik atau pola bahwasannya membaca itu suatu hal yang menjadi kebutuhan dan mempunyai makna. Karena kadang-kadang kita suka membaca, tapi membaca WA, ya, membaca Facebook. Kalau itu dikembangkan dengan baik, banyak penulis-penulis itu yang berhasil, dan itu menjadi semacam pendapatan bagi mereka. Jadi tapi pemasukan secara ekonomi. Nah, sekarang kan tidak. Kadang-kadang kamu buat status begitu panjang di Facebook. Kenapa nggak bikin buku? Nah, itu tadi. Padahal waktu kita sangat luas, waktu kita sangat banyak, waktu kita sangat punya kesempatan itu. Kondisi kita aman loh, negara kita ini. Kalau kita lihat di daerah-daerah lain atau negara lain itu kan, nah, itu sangat. Nah, saya di rumah itu ada perpustakaan kecil yang memang dulu waktu saya punya prinsip waktu saya bertugas dulu berangkat keluar daerah, pulang saya harus membawa buku. Berarti oleh-olehnya buku oleh-olehnya. Nah, itu yang saya terapkan. Bagaimana? Kenapa? Ilmu itu sifatnya tidak ada batasnya. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai yang lain. Tidak ada batasannya. Nah, kadang-kadang kita hal seperti itu tidak menarik. Kenapa tidak mau jadi penulis? Tidak menarik misalnya begitu. Padahal banyak juga hari ini penulis-penulis yang hari ini tulisannya menjadi diangkat ke
ke layar kaca Jadi bunyi. film. Jadi film. Harry Potter Ya, dari Harry Potter. Iya. Yang kekinian lah. Kekinian. Kayak kini. Waduh. Itu anak-anak milenial itu ya. Nah, ada yang lebih baru lagi, Pak. Ku menangis. Nah, itu semua kalau dipahami dan makanya tadi disimpan visinya itu adalah pembelajaran untuk meningkatkan daya saing sejahtera. Forum Taman Bacaan itu bukan hanya tempat teman-teman atau tempat masyarakat untuk membaca dan menulis, tapi di forum itu yang hari ini memang kami baru berusia muda di sini. Forum TBM ini dibentuk secara nasional 11 Juli 2005. Nah, di Natuna ini baru terbentuk di 25 Desember tahun 2020. Jaraknya luar biasa tuh. 25 Desember 2019. Baru setahun usia Berarti kami. jaraknya dari 2005 ke 2019? Ya, itu baru secara nasional sampai ke wilayah, sampai lah kan kalau di susunan susunan itu ada pengurus pusat, di pusat ada pengurus wilayah, di provinsi dan di kabupaten kota itu pengurus daerah. Nah, baru terbentuk. Jadi dari 2005 2019 berarti di antara itu memang nggak ada kepengurusan di Natuna? Belum, kita baru terbentuk. Nah, tapi penggiat-penggiat literasi itu sudah ada. TBM itu sudah terbentuk. Nah, forum ini kan hanya wadah. Tapi TBM itu saya merintis hari literasi ini di tahun 2007 bersama teman saya Bapak Muhammad Faisal. Ya, kami lakukan pembinaan di TBM Jabal Uhud di Desa Batubi. Sekarang sudah menjadi Kecamatan Bunguran Batubi. Nah, di situ kami menggerakkan, membina. Di situ ada salah satu masyarakat yang peduli terhadap minat baca. Dia sediakan ruang tamunya, ada di sekitar buku-buku. Nah, kami juga membantu memberikan pembinaan itu. Saya tertarik nih Marken masalah TBM ini. Jadi saya tertariknya tadi ada di rentang waktu yang cukup panjang tuh Marken, 2005-2019. Seolah-olah nggak ada ngapa-ngapa gitu kan. Jadi gini, dari yang pusat tadi, kementerian berarti kan. Nah, dia sampainya ke daerah, apakah harus ada jenjangnya dulu atau bisa langsung dibentuk di daerah atau harus ada jenjangnya, berjenjang? Ya, kalau namanya organisasi kan berjenjang, ada pengurus pusat, ada pengurus wilayah, harus pengurus daerah. Jadi begini, forum ini ada wadah. Orang-orang di dalamnya itulah penggiat-penggiat literasi, ada taman bacaan, ada penggiat literasinya. Kenapa baru terbentuk di Kabupaten Natuna? Ya itu tadi kami hari ini mencoba juga lah bagaimana teman-teman yang penggiat literasi, bagaimana teman-teman yang punya taman bacaan ini kita berkumpul ya bersama-sama menggelorakan bagaimana semangat literasi ini menjadi suatu hal yang sangat diperlukan juga di Kabupaten Natuna. Nah, begini Marken, kita bicara tentang taman baca, mau tidak mau kita harus berpikir pasti ada bukunya. Betul Marken? Nah, jadi hari ini Marken, kita tidak tahu kenapa orang tidak gemar membaca buku. Tapi banyak sekali masukan dari anak-anak itu, kadang-kadang bukunya tidak menarik. Kadang-kadang bukunya sudah buku-buku jadul gitu. Atau buku hanya sekedar buku-buku untuk penghias rak buku aja, tapi tidak diperhatikan misalnya kualitas bukunya, bacaannya apa gitu. Nah, sebenarnya seperti apa Bang Arken yang terjadi? Kalau buku kurang, saya lihat itu tidak. Banyak buku yang ada, mohon maaf, di perpustakaan itu. Namun kembali, berapa minat anak masuk ke perpustakaan? Buku tidak kurang kalau menurut saya. Kami di TBM melihat teman-teman yang sekarang terbentuk, ada sudah 12 TBM yang bergabung di TBM itu. Ada yang di Segeram, yang jauh-jauhnya, ada yang di Mekarjaya, ada yang di Pulau Laut, ada yang di Pulau Tiga. Buku kita tidak kurang. Nah, jadi sekarang bagaimana anak-anak tuh berminat datang ke perpustakaan. Ini juga kita sharing-sharing nih, Adinda. Terima kasih nih saya undang. Nah, gini, terkadang kita hanya terpatok pada hal-hal yang sifatnya angka. Kenapa sebenarnya seperti itu? Contoh, nah, kenapa anak tidak minat Nah, itu masalahnya membaca? Apakah karena dia memang nggak suka baca atau bukunya nggak menarik gitu? Atau kenapa apakah karena buku tidak menarik? Nah, sekarang kembali kepada kita selaku yang pembina ini, selaku guru, mohon maaf, selaku orang tua lah, aktivis. Selaku orang tua,
menggairahkan anak untuk membaca. Contoh simpel hari ini, ketika ujian sekolah ini, ketika pengumuman, kita hanya terpatok mengumumkan itu kepada nilai-nilai angka saja, juara 1, total nilai sekian, rata-rata sekian gitu. Tapi kita tidak memberi apresiasi kepada anak-anak. Ini mungkin masukan juga bagi kita bersama. Coba diberi apresiasi kepada anak-anak kita. Diumumkan juga ketika memberikan rapor itu, yang anak yang sering datang ke perpustakaan, diumumkan juga, diberi reward sederhana aja. Diajak juga orang tuanya naik. Anak yang sering baca buku di perpustakaan, pernah nggak kita lakukan? Masih sendiri bisa lihat hal seperti itu. Tidak ada kayaknya. Nah, atau ada pernah berjumpa? Saya belum jumpa bersama kita. Saya belum, karena saya juga pernah jadi guru. Nah, hari ini kita coba semangat itu. Ada sekolah juga yang sudah, tapi masih minim. Coba beri apresiasi itu. Ya, kadang-kadang kita kan coba. Ini kan realitanya. Diumumkan di ketika pembagian rapor itu juara 1, juara 2, juara 3. Tapi yang tidak pernah, hal sepele kalau kita beri, tapi maknanya luar biasa. Anak yang datang ke perpustakaan yang rajin, ya kita ada yang rajin datang ke perpustakaan saja. Tapi begini Bang, saya mau nanya nih, apakah anak yang juara 1 itu bukannya cermin dari sebuah literasi, Bang? Itu yang saya bilang tadi, literasi itu luas. Ya. Kita jangan hanya mengukur pada angka-angka, itu kan angka. Dari akumulasi angka semuanya itu kan, ya yang tertinggi. Nah, yang kita maksud saya di sini adalah kita beri juga apresiasi yang lain. Memang dia karena ranking tadi ya rajin membaca, rajin di rumah lagi mengulangi pelajaran, ya. Tapi kan kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Hanya kalau mereka sudah ke pustaka berarti udah ada usaha. Ada bagaimana trik-trik. Contoh, saya ambil salah satu teman saya di TBM yang terbaru itu di Bunguran Tengah. Dia mau bagaimana anak-anak datang ke TBM-nya untuk membaca. Dia melakukan komunikasi dengan anak-anak. Siapa yang siap membaca dapat hadiah permen. Ada reward berarti. Iya, harus hari ini kita berikan reward. Reward itu tidak bagaimana lah kita. Nah, itulah kami dari teman-teman ini FTBN. Bagaimana minat baca anak itu meningkat. Dia datang saja sudah ke perpustakaan, dia datang saja ke taman bacaan. Yakin saya pasti dia buka buku. Gak mungkin nongkrong jelas kan? Karena apa? Kita disitulah makanya ada pola-pola bagaimana kita menciptakan itu. Kita kembali lagi. Bagaimana bisa menjadi tertarik anak membaca? Hari ini kan juga kalau sebelum masuk sekolah kan ada 15 menit ya, 15 menit baca. Nah, itu bentuk peningkatan literasi itu. Jadi saya bukan masalah bukunya jadul, tapi saya lihat bukan buku, malah buku-buku itu yang jadul itu hari ini kami di TBM juga memberikan semacam dorong bagaimana cerita-cerita rakyat itu lebih ditonjolkan. Padahal di cerita rakyat itu maknanya luar biasa, bagaimana pesan moralnya. Contohnya Malin Kundang, pesan moralnya apa? Kita kasihan kalau anak zaman sekarang nggak tahu itu cerita Malin Kundang. Bahaya tuh Malin. Sang Kuryang, batu belah, batu menangis. Itu mereka harus kalau saya melihat itu lebih harus lebih dikemukakan hal seperti itu. Kenapa? Bukan hanya sekedar membaca kita harapkan mereka, tapi maknanya. Maka tadi berdaya maksudnya. Isinya tadi kan berdaya, bukan sekedar membaca tapi berdaya. Bagaimana dari ketika dia membaca, ya dia bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa menyerap makna yang terkandung dalam itu. Karena begini, Adinda, saya melihat hari ini bangsa ini terjadi dekadasi moral dan budaya. Kita tidak menyalahkan perkembangan teknologi. Nggak bisa, tapi bagaimana kita mengantisipasi itu? Tugas kita semuanya bukan hanya tugas seorang guru, bukan tugas seorang kepala negara, kepala pemerintahan, gubernur, bupati ataupun kepala dinas, tapi tugas kita juga. Hari coba sama-sama kita. Hari coba lihat
kita sisi budaya ini yang menjadi juga perhatian khusus kami. Makanya hari ini kan ada literasi budaya, bagaimana orang memahami dan menghayati budaya sebagai jati bangsa. Orang-orang luar negeri datang ke Indonesia berbondong-bondong, dia ingin belajar budaya ke Indonesia ini loh. Orang Jawa dia belajar, dia datang di Jawa belajar gamelan, dia datang di Sumatera Barat belajar salung. Dina lihat di YouTube hari ini kan orang bule bisa main salung, orang bule bisa main gamelan. Nah nanti jangan-jangan, mohon maaf, orang Indonesia nggak bisa memainkan alat musiknya itu budaya loh. Makanya sekali lagi saya sampaikan, makna literasi itu luas. Nah, ini kan, kembali lagi masalah literasi tadi di sekolah. Saya pernah menemukan sebuah program, program dari pustaka, kalau saya nggak salah pustaka daerah yang ada Jalan Siotak, Jadi ada itu pustaka keliling, mana itu? Buku apa? Perpustakaan keliling. Jadi mobil isinya buku, kemudian datang ke sekolah-sekolah. Kemudian yang saya perhatikan, bukunya tebal-tebal, ya kan. Yang kedua, saya perhatikan dia mampirnya cuma 15 menit. Anak baru baca 2 halaman, bel bunyi. Nah, jadi mungkin perlu juga masukan, Maksud saya tuh bagaimana itu sebuah mungkin program yang bagus. Kalau saya melihat itu program yang bagus. Cuma dalam jangka waktu 15 menit anak-anak itu istirahat, rasanya harus disesuaikan dengan kontennya, Bang Arken. Jadi begini, apapun yang hari ini dilakukan untuk meningkatkan minat baca di masyarakat, entah itu di sekolah, entah itu di lingkungan masyarakat, kita apresiasi lah. Betul, Bang Arken. Kita apresiasi. Nah, bagaimana cara mensiasati itu tadi? Ketika waktu-waktu kosong kan, kalau dia di sekolah banyak waktu-waktu kosong, mungkin ada guru atau waktu kosong, dia coba diarahkan anak-anak itu ke dan sekolah sebenarnya juga tempat yang tidak sulit menurut saya untuk pengembang literasi. Kenapa? Bangunannya ada, bukunya ada, tinggal sekarang memanage. Contoh apa? Dilakukanlah duta baca. Sekolah bisa lakukan itu. Jadi mari kita sama-sama melakukan terobosan itu. Hari ini kita kan banyak hal yang menurut saya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat baca itu. Nah, contoh, saya juga kebetulan jadi ketua komite di salah satu sekolah. Hari ini di sekolah itu saya buat sudut baca. Di ruangan itu kita buat rak-rak, kita taruh buku, supaya mendekatkan buku itu ke anak. Ini pola-pola. Tinggal ngambil, nggak mau juga. Nah, saya lebih punya prinsip biar buku itu hilang daripada buku itu dimakan rayap. Betul, saya setuju. Kalau dia hilang berarti ada orang yang berminat dengan buku tersebut. Berarti dia suka. Kita taruh di dalam dimakan rayap. Nggak ada fungsinya. Kasihan. Jadi, ayo bagaimana hari ini kita sama-sama, kami sebagai mitra dari pemerintah juga untuk meningkatkan minat baca ini, kita sama-sama peran. Bagaimana kita meningkatkan minat baca di sekolah, di keluarga, ya kan? Kita taruh kalau mungkin seperti di tempat Adinda ini, taruh buku, orang datang narasumber ataupun siapa, malah sebelum aksesan acara baca buku.